Happy Sunday, everyone! Welcome to Bethany International Church online Sunday service. We are very glad that you're joining us today. So let's all prepare our hearts before we listen to the God's word that will bless our hearts and lift up our spirits. God bless. Shalom Church, Happy Sunday. Senang sekali berjumpa dengan Anda kembali di online service kita, Sunday service dari Bethany International Church di Denver, Colorado, USA. Kami sambut saudara semua dalam kasih Kristus. God bless you. Thank you for tuning in. Dan hari ini pembicara kita adalah Pastor Tommy Smith, seorang Amerika yang diutus dari Church of God ke Indonesia, menikah dengan papi dan memiliki 2 anak yang luar biasa. Diberkati Tuhan. Kita akan dengarkan firman Tuhan nanti dari Pastor Tommy Smith. So saudara, if you want to like this video, like this streaming, dan share kepada teman-teman dan family saudara dimanapun mereka berada. Selamat beribadah. Tuhan Yesus berkati kita berlimpah-limpah. Mari datang dengan mengucap syukur. Datang dengan hati penuh sukacita. Masuklah ke dalam baitnya, ke dalam tempat kudusnya, dan pujilah nama Dia. Come on. Datanglah
ke baitnya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya. Dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Ke baitnya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya. Dengan hati bersuka dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Oh, bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasannya untuk selamanya, bahwasannya untuk selamanya, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah, hey, haleluya. Kita adalah umat pemenang. Oh, kita bangkit, kita lah menang karena Yesus sudah menang dari kematian. Haleluya, katakan ku menang. Ku menang, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya,
Roh Kudus turun. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Haleluya. Amin. Oh, mari kita bermuliakan Tuhan Yesus kita. Dialah pemenang. Kita adalah umat-umat pemenang. Haleluya. 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 Terpujilah namamu Tuhan. Walking around these walls, I thought by now they'd fall, but you have never failed me yet. Ooh, waiting for change to come, knowing the battle's won, for you have never failed me yet. Your promise still stands, great is your faithfulness, faithfulness. I'm still in your hands, this is my confidence, you've never failed me yet. Oh, I know the night won't last, your word will come to pass. My heart will sing your praise again. Jesus, Jesus, you're still enough. Keep me within your love. My heart will sing your praise again. Your promise still stands. Great is your faithfulness, faithfulness. I'm still in your hands. This is my confidence. You've never failed. Your promise still stands. Great is your faithfulness, faithfulness. I'm still in your hands. This is my confidence. You've never failed me yet. Deuteronomy 7 verse 9. Know therefore that the Lord your God is God. He is faithful God, keeping his covenant of love to 1,000 generations of those who love him and keep his commandments. If you believe it that he can do it again for you today, let's sing this song with faith. Let's sing it out together. I've seen you move the mountains, and I believe I'll see you do it again. You made a way where there was no way, and I believe I'll see you do it again. I'll see
was no way, and I believe I'll see you do it again. I've seen you move the mountains, and I believe I'll see you do it again. You made a way where there was no way, and I believe I'll see you do it again. I'll see you do it again. I'll see you do it again. Oh. Let's sing it out. Your promise still stands. Great is your faithfulness, faithfulness. I'm still in your hands. This is my confidence. You've never failed. Your promise still stands. Great is your faithfulness, faithfulness. I'm still in your hands. This is my confidence. You've never failed me yet. Never will forget. You never failed me yet. I'll never will forget. You never fail me. Shalom, saudara semua yang ada di gereja kita yang ada di Denver. Terima kasih buat Pak Salman yang telah undang saya untuk bicara pada saat ini melalui media. Saya yakin dan percaya Tuhan mau melawat kita semua. Saya bersyukur kepada Tuhan. Memang ini the year of a new dimension. Ini dimensi baru buat kita semua. Banyak orang harus masih stay di rumah dan sebagainya. Tetapi Tuhan punya rencana yang luar biasa. Kita bersyukur, saudara, karena Tuhan pasti akan melakukan kehendak-Nya. Saya yakin dan percaya kehendak Bapa akan terjadi di Indonesia, di Amerika, dan setiap negara di mana Tuhan taruh kita sebagai saksi. Kita adalah garam dan terang dunia. Sering saya berkata dalam bahasa Inggrisnya, we are the salt and light company. Sebagai salt and light company, tujuan kita sebenarnya sebagai murid Kristus ialah menyelesaikan amanah agung. Saat ini kita sedang menantikan pencerahan dari Roh Kudus. Pencerahan dari Roh Kudus Pentakosta yang ketiga terjadi di Amerika. Dan saya lagi berdoa buat Bapak Ibu semua supaya tingkap-tingkap sorga akan terbuka dan Tuhan akan mencurahkan Roh Kudus di atas kita semua. Dan juga akan memberikan kepada kita roh kasih. Supaya kita ada pengurapan dari kasih. Supaya kita bisa menjamah orang dengan firman Allah, dengan Roh Kudus. Dan banyak orang di Amerika juga, banyak orang di Denver pasti akan menjadi percaya. Saya yakin dan percaya dalam 3 hal ini, saudara-saudara. Yaitu Tuhan telah memanggil kita. Saya juga berpikir bahwa Tuhan telah mengutus kita. Dan Tuhan akan mengurapi kita. Kita dipanggil, diutus, dan kita diurapi. Kita dipanggil keluar dari kegelapan, masuk ke dalam terang cahaya Injil. Untuk menjadi garam dan terang. Untuk menjadi apa yang saya katakan, the salt and light company. Saya merasa bahwa Tuhan telah mengutus kita. Benar, kita diutus. Kalian semua yang ada di Denver diutus dari Indonesia ke Amerika.
dan menjadi missionary di Amerika. Untuk membawa berkat, untuk membawa api dari Indonesia. Saya ingat kurang lebih 3 tahun yang lalu ketika Ibu Cindy Jacobs mengurapi Pak Niko. Memang saat itu saya di sebelah Pak Niko, Abraham Lalamintik di sebelah Cindy Jacobs, dan Cindy Jacobs tuang minyak di atas Pak Niko. Dan Tuhan berkata kepada gembala kita bahwa ini menjadi messenger of the third Pentecost. Ini sesuatu yang luar biasa karena dari barat ke timur atau timur ke barat, timur ke barat, from the east to the west. Jadi, saudara-saudara, Tuhan sudah tempatkan Bapak dan Ibu semua di Amerika. Dari Indonesia ke Amerika. Tapi sebelum ini, Tuhan sudah tempatkan kalian di situ. Karena Tuhan mau pakai Bapak dan Ibu semua. Kita dipanggil, kita diutus, dan kita juga diurapi. Tuhan mau mengurapi kita supaya dengan pengurapan dari Roh Kudus, dengan pengurapan dari Tuhan Yesus Kristus, dengan pengurapan dari kasih dan kuasa ini dari Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi kita. Tuhan akan memampukan kita. Tuhan akan menolong kita. Tuhan akan memberikan kuasa itu untuk menyelesaikan amanah agung. Ini tugas kita sebagai murid Kristus. Tugas kita adalah menyelesaikan amanah agung. Itu mulai pada zaman abad yang pertama. Murid-murid Kristus yang pertama, mereka memulai tugas menyelesaikan amanah agung. Tapi kita ini, murid-murid Kristus terakhir dalam abad ini, tugas kita menyelesaikan apa yang mereka sudah memulai. Mereka memulai melaksanakan dari Jerusalem ke Judea ke Samaria. Kalau kita baca Kisah Para Rasul, kitab Kisah Para Rasul, kita melihat bagaimana dengan langkah demi langkah mereka dari Jerusalem ke Judea ke Samaria sampai ke ujung bumi. Tapi amanah agung belum selesai. Amanah agung belum digenapi. Tapi ini murid-murid Kristus yang terakhir sangat dikasihi oleh Tuhan. Karena Tuhan mau pakai kita untuk menyelesaikan apa yang murid yang pertama memulai. Hallelujah. We're going to finish what the first disciples began. We're going to finish the Great Commission. And we're going to finish the Great Commission in the power of the Holy Spirit that comes from the third Pentecost. Karena Pentecost yang ketiga sebenarnya itu adalah memberikan kuasa kepada kita supaya kita memang dapat menyelesaikan amanah agung. Ratusan ribuan jutaan orang menjadi percaya, penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang. Itu adalah intinya buat kita untuk Pentecost yang ketiga, supaya Tuhan pakai kita. Tapi ada 3 syarat. Ada 3 syarat yang Tuhan taruh dalam hati saya untuk sampaikan kepada Bapak dan Ibu yang ada di Denver. Karena saya percaya Tuhan telah memanggil saudara, Tuhan telah mengutus saudara, dan Tuhan telah mengurapi saudara untuk menyelesaikan amanah agung itu. Tapi dalam hal ini bagaimana persiapan kita sebagai murid Kristus? Saya baca di dalam Alkitab. Saya mau baca di dalam Alkitab, saudara, satu ayat. Satu ayat yang Tuhan taruh dalam hati saya. Yaitu Ibrani pasal 3 ayat yang pertama. Ibrani 3 ayat yang pertama. Sebab itu, hei saudara-saudara yang kudus, yang mendapat bagian dalam panggilan sorgawi, pandanglah kepada rasul dan iman besar kita, yaitu Yesus. Yang kita akui, yaitu Yesus. Saudara, dalam satu ayat ini, saya melihat 3 persyaratan atau 3 gambaran dari seorang murid yang akan dipakai oleh Tuhan pada zaman Pentecost yang ketiga ini. Yang pertama yang kita butuhkan adalah holiness lifestyle.
Gaya hidup yang kudus. Karena firman Tuhan berkata, sebab itu hai saudara yang kudus. Tuhan panggil kita untuk hidup kudus. Bukan hidup yang berfoya-foya. Bukan hidup yang keluar dari jalur. Bukan hidup yang enggak benar. Kita dipanggil keluar dari kegelapan, masuk ke dalam terang cahaya Injil. Kita telah dipulihkan, diubahkan, ditransformasikan. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Kita menjadi ciptaan baru. Dan karena darah dari Tuhan Yesus Kristus, kita disucikan. Kita dikuduskan. Dan murid Kristus yang bernama Petrus, salah satu murid yang pertama, dia berkata, dan dia kutip dari perjanjian lama. Dia kutip dalam perjanjian lama. Tapi Petrus waktu dia menulis dalam 1 Petrus, surat Petrus yang pertama, pasal yang pertama, ayat yang ke-15. Petrus berkata, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu. Sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Saudara, Tuhan mau kita memiliki gaya hidup kudus. A holiness lifestyle. Jadi kalau mau dipakai oleh Tuhan dalam zaman now, dalam zaman Pentakosta ketiga ini, kalau mau dipakai oleh Tuhan untuk menyelesaikan amanah agung, katakan amin. Dan dalam hal ini, bagian yang pertama itu harus gaya hidup yang kudus. Tapi lihat lagi yang karena saya lihat 3 hal. Yang kedua, dalam sebab itu, hei saudara yang kudus, yang mendapat bagi dalam panggilan surgawi. Yang mendapat bagi dalam panggilan surgawi. Ini berarti kita harus memiliki a heavenly mindset. Ini panggilan surgawi, bukan panggilan duniawi. Banyak orang mereka banyak berpikir tentang masalah-masalah yang ada dalam dunia ini. Tapi Tuhan mau mengangkat kita ke level lebih tinggi. Tuhan mau mengangkat kita, pikiran kita, supaya kita memiliki pikiran Kristus. Kalau kita mempunyai pikiran Kristus, kalau kita mempunyai pikiran surgawi, kalau kita ada panggilan surgawi, kita ada heavenly mindset. Pendapat kita berbeda dari pendapat dunia. Kita akan berpikir berbeda dari orang-orang lain yang tidak kenal Kristus, yang tidak kenal kasih Kristus, yang tidak ada pengurapan dari Roh Kudus dalam hidup mereka. Maka kita berpikir yang berbeda. Pikiran kita ada nanti di sorga, bukan yang ada di dalam dunia. Maka kalau orang dunia berkata, oh, it's not possible, impossible, cannot happen. Tapi bagi kita tidak ada yang mustahil. Karena kita percaya akan firman Tuhan. Bagi kita yang percaya akan firman Tuhan, yang mempunyai heavenly mindset, yang mempunyai pikiran surgawi, tidak ada yang tak mungkin. Karena Alkitab kita ada kitab mujizat. Kita percaya sama Alkitab, jadi mujizat itu harus nyata juga di dalam hidup kita. Barangkali ada yang sakit hari ini yang butuh kesembuhan, ada yang kekurangan keuangan dan membutuh mujizat. Mungkin ada masalah dalam keluarga dan sepertinya keluarga sudah amburadul, tapi hari ini juga Tuhan mau berikan mujizat. Karena kita mempunyai heavenly mindset. Kita nggak pikir seperti dunia. Dunia berkata, it's not possible. Tidak mungkin. Tapi bagi kita yang percaya akan Tuhan, tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang tak mungkin. Kita memikirkan surgawi. Orang berpikir bagaimana orang bisa datang dari Indonesia dan berdampak di Amerika. Tapi saya percaya Bapak dan Ibu pasti dipakai di Denver. Karena pengurapan dari Roh Kudus.
Pengharapan kasih dari Roh Kudus, dari Yesus Kristus, dan diberikan pada zaman ini, Pentakosta ketiga, Tuhan mau mencurahkan pengharapan kasih dan pengharapan kuasa kepada kita semua. Karena kita ada gaya hidup yang kudus, dan kita ada heavenly mindset. Holiness lifestyle, heavenly mindset. Tapi yang ketiga yang saya lihat dalam Ibrani pasal yang ketiga, ayat yang pertama, sebab itu, hei saudara-saudara yang kudus, heavenly mindset, yang mendapat bagian dalam panggilan sorgawi, gaya hidup kudus dan heavenly mindset, pandanglah kepada Rasul dan iman besar yang kita akui, yaitu Yesus. A holiness lifestyle nggak cukup. Heavenly mindset juga nggak cukup. Tapi yang kita butuh yang ketiga, a heart for Jesus. Hatinya kita harus diserahkan kepada Tuhan Yesus. Dan kita hidup bagi Tuhan Yesus. Kita membagi persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Yesus yang mati bagi kita, maka kita harus hidup bagi Yesus. Saudara, saya merasa Tuhan mau kita hidup baginya. Maka kita berpusat kepada Tuhan Yesus. What would Jesus do? Sering orang pakai tulisan itu, what would Jesus do? Kalau kita mempunyai hati buat Tuhan Yesus, dia ada imam besar dan dia ada rasul buat kita. Maka fokusnya kita, mata kita tertuju hanya kepada Tuhan Yesus. Yesus menjadi pusat daripada hidup kita. Dan kalau begitu, kita akan melangkah dengan benar. Karena hati kita ada buat Tuhan Yesus. Heavenly mindset, holiness lifestyle, and a heart for Jesus. Dengan tiga hal ini, saudara-saudara, kita siap dipakai oleh Tuhan di Denver, di Amerika, dan tempat-tempat lain. Saya mau berdoa buat Bapak dan Ibu. Oh Tuhan, kami sangat bersyukur dan sangat berterima kasih kesempatan ini berbicara kepada jemaat kita yang ada di Denver. Saya berdoa buat Pastor Salman dan Pastor Lani, Tuhan, urapi mereka. Pakailah mereka di dalam pelayanan mereka di Denver. Dan pakailah jemaat mereka menjadi garam dan terang di dalam dunia. Menjadi bagian dari the Salt and Light Company. Untuk menyelesaikan amanah agung. Curahkanlah Roh Kudus di atas jemaat mereka semua, Tuhan. Pengharapan kasih. Pengharapan kuasa. Supaya mereka akan hidup kudus. Supaya mereka ini, Tuhan, akan mempunyai heavenly mindset. Di mana dunia berkata, itu mustahil, nggak mungkin, nggak bisa. Tapi berikan iman kepada mereka. Yang bisa memberikan terobosan, Tuhan. Supaya mereka semua akan mendapat mujizat. Karena Allah kita, Allah mujizat. Alkitab kita, kitab mujizat. Kepercayaan kita, iman kita ada di dalam Tuhan dan ada di dalam firman. Supaya kita memiliki heavenly mindset. Pikiran surgawi. Tidak ada yang mustahil. Saat ini yang sakit disembuhkan oleh bilir-bilir Tuhan Yesus Kristus. Yang jauh dari Tuhan menjadi dekat kepada Tuhan. Maka yang belum percaya menjadi percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Yang mengalami kekurangan seperti tingkat-tingkat sorga menjadi tembaga. Saat ini hamba berdoa supaya tingkat-tingkat sorga terbuka. Dan lawatan dari Tuhan terjadi di dalam hidup mereka. Dan Tuhan mencukupkan bahkan memberikan kelimpahan kepada mereka dalam semua keuangan yang dibutuhkan. Oh, hallelujah. Heavenly mindset. And a heart for Jesus. Oh Tuhan, berikanlah kami semua hati bagi Tuhan Yesus. Mungkin saudara,
Mungkin di antara saudara ada yang belum percaya. Tapi saat ini bisa menjadi percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat dan juga sebagai Tuhan. Karena Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Sangat jelas firman Tuhan berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kasih Allah itu ada di dalam Yesus. Dan hari ini kita memberikan hati kita kepada Tuhan Yesus. Dan semuanya, saya akan percaya, semuanya menjadi beres di dalam hidup kita. Angkat tangan dan memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, dan terimalah berkat dari Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi dan di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami. Karena kami ini Tuhan percaya akan Engkau. Oleh kemuliaan-Mu, kuasa-Mu untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami semua berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan memberkati. Sampai jumpa. You can connect with us through Facebook, Instagram, websites, and our YouTube channel. If you have any more questions or need further assistance, comment down below. Giving is an act of worship. Memberi adalah bagian dalam penyembahan kepada Tuhan. So you have the opportunity now to give to God through our church here. There's 3 ways that you can give. First is by online giving through our website. You will be prompted to give via credit card or debit card or through your bank transfer. And you can set it up as an one-time donation, weekly or every other week. Number 2 is by texting, and that's the easiest way. You can text to 720-580-5570 and put the amount there and follow the instructions. And the third one is by cash or check, and you can mail it to the address below here. So church, thank you for your attention and faithfulness. Thank you also for your generosity. May God bless you abundantly. Here are some of our daily activities. For every Monday night, we have a prayer tower at 7 p.m. We are inviting you to our daily cool gatherings for every Wednesday night, Thursday night, and Friday night. We also have youth encounter meetings for every Saturday at 6 p.m. For our kids' church, we have meetings every Sunday after Sunday service at 12 p.m. And by the way, all of these activities and meetings will be held through Zoom calls. If you want to be connected to our community with our WhatsApp group, you can message us and we will walk you through it. We will be streaming live every Sunday morning at 10:30 a.m. Denver time. Again, join us at facebook.com/BIC Denver. We conclude our service today. Terpujilah Tuhan. Saudara pasti sangat diberkati. Mendapat pengurapan baru, mendapat api Roh Kudus. Pentakosta ketiga terjadi dalam hidup saudara, family saudara, komunitas kita semua. Dan biarlah
pakai kuasa Roh Kudus itu. Layanilah dia dengan roh yang menyala-nyala sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Haleluya. Ada pengumuman penting, saudara. Dari tanggal 21 bulan ini sampai dengan 31 Mei, yaitu dari hari kenaikan Tuhan Yesus sampai dengan hari turunnya Roh Kudus, tanggal 31 Mei, kita mengadakan doa puasa, doa pujian, penyembahan bersama-sama selama 10 hari. Pagi hari jam 8.30 pagi waktu Denver, dan malam hari juga 8.30 waktu Denver. Dan malam hari ini pembicaranya adalah seorang sangat diurapi, Pendeta Dr. Ruben Ade Abraham, Ketua Sinode dari Gereja Bethel Indonesia, akan memberkati kita dengan firman yang penuh dengan kuasa. Haleluya, siapkan diri saudara. Nanti malam kita bersama-sama lagi masuk ke dalam hadirat Tuhan dan menerima kuasa, impartasi, the fire of the third Pentecost. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Dan marilah kita pulang bersama-sama. Terimalah berkat Tuhan. Akan Tuhan Yesus berkati hidup kita semua. Angkat kedua tangan kita. Haleluya. May the Lord bless you and protect you. May the Lord smile on you and be gracious to you. And may the Lord show His favor and give you His peace. Shalom. In Jesus' name. Mari semua yang sudah terima berkat Tuhan ini, mari semua katakan sama-sama. Amin. Amin.